Orang bilang seragam itu simbol kehormatan. Tapi siapa sangka, di balik seragam itu, pernah ada anak muda yang dikatai tak akan jadi siapa-siapa. Tiffany, seorang perempuan sederhana dari sebuah desa kecil di Jawa. Dulunya hanya gadis pendiam, yang sering dianggap remeh. Ia tumbuh di tengah cibiran yang tak pernah berhenti. Mana bisa jadi polisi? Belajar aja biasa-biasa aja, tapi siapa sangka, suara yang dulu ia telan, kini berubah jadi gema di ruang publik. Dari cibiran jadi sorakan. Dari ditertawakan, jadi diteladani. Ini bukan kisah dongeng. Ini kisah nyata. Dan kamu akan tahu, kenapa setiap hinaan yang kamu dengar, bisa berubah jadi tapak kaki menuju impian. Tonton sampai akhir. Tiffany lahir di keluarga sederhana. Ayahnya petani, ibunya penjual sayur. Mereka tinggal di rumah kecil yang setiap musim hujan selalu bocor. Tiffany tumbuh di tengah keterbatasan, tapi juga penuh kehangatan. Sejak kecil ia punya mimpi yang berbeda dari teman-temannya. Bukan jadi penyanyi, bukan pula jadi selebgram, tapi jadi polwan. Ya, jadi polisi perempuan. Tapi di kampungnya, mimpi itu terlalu mewah. Setiap kali ia cerita ke teman atau tetangga, jawabannya sama. Wah, jangan mimpi ketinggian, Neng. Ia cuma bisa senyum, lalu diam. Tapi di balik diamnya, ada tekad yang tumbuh diam-diam. Dan setiap tekad yang tumbuh dalam diam, biasanya punya akar yang kuat. Saat remaja, Tiffany mulai sering diejek. Bukan hanya oleh teman sebaya, tapi juga oleh orang-orang dewasa di sekitar rumah. Jadi polwan, emang kamu kuat lari? Emang kamu cantik? Pertanyaan-pertanyaan sinis yang seakan mau menenggelamkan semangat yang sudah lemah. Ia hampir menyerah, tapi satu hal yang membuatnya bertahan adalah pandangan ibunya, pandangan yang tak pernah meremehkan. Meski dunia melakukannya. Setiap malam, Tiffany mengulang-ulang catatan kecil berisi motivasi yang ia tulis sendiri. Kadang sambil menangis pelan, agar tak terdengar. Kadang sambil berdoa lirih, agar bisa membungkam semua tawa yang meremehkan. Tiffany sadar, mungkin suaranya tak akan didengar kalau hanya berbisik di pojok kampung. Maka ia memberanikan diri untuk menceritakan perjuangannya lewat TikTok. Video pertamanya bukan tentang pencapaian, tapi tentang proses, tentang jatuh bangun latihan fisik, tentang gagal ujian pertama, tentang cibiran yang masih berdengung. Tak disangka, video itu meledak. Komentar mengalir. Ada yang bilang, aku juga pernah dihina kayak kamu. Ada yang bilang, lanjutkan. Aku ikut semangat. Untuk pertama kalinya, Tiffany merasa tak sendiri. Ternyata, banyak orang yang punya luka yang sama. Dan dari situlah, ia mulai bangkit lebih kuat. Namun tidak semua berakhir manis. Setelah viral, Tiffany mencoba daftar polwan dan gagal. Tes kesehatan tidak lolos. Komentar negatif pun kembali muncul. Tuh kan, cuma viral doang, gak cukup jadi polisi. Teman yang dulu mendukung tiba-tiba menjauh. Ia kembali ke titik nol. Tapi kali ini, ia tak jatuh sendiri. Ada orang-orang baru yang ia temui lewat TikTok, sesama pejuang mimpi yang menyemangati setiap harinya. Ia belajar dari kegagalan itu. Tubuhnya ia latih lebih keras. Pola makannya diubah, mentalnya diperkuat. 1 tahun kemudian, ia kembali daftar dengan harapan yang sama, tapi persiapan yang berbeda. Hari itu, akhirnya datang. Surat kelulusan masuk pendidikan polwan sampai ke tangan Tiffany. Ia menangis, bukan karena bangga, tapi karena teringat semua yang pernah meremehkan. Seragam pertama ia kenakan dengan tangan yang gemetar. Ia memandangi dirinya di cermin. Bukan lagi gadis kampung yang ditertawakan, tapi polwan muda yang siap mengabdi. Ibunya menangis lebih dulu dari dirinya. Akhirnya, ada juga yang pakai seragam di rumah kita, katanya. Hari-hari berat dalam pendidikan, ia jalani dengan penuh rasa syukur. Tidak mudah, tapi semua luka terasa sembuh setiap kali ia menyapa warga sebagai seorang polwan. Hari ini, Tiffany tak lagi hidup di balik cibiran. Ia hadir di layar-layar ponsel. Ribuan anak muda yang mengikuti kisahnya. Ia sering diundang berbicara ke sekolah-sekolah, membagikan kisah yang dulu ia tulis diam-diam.
Bahkan tetangga yang dulu mencibir, kini menyuruh anaknya menonton TikTok-nya. Ia tak pernah marah, tak pernah membalas. Ia tahu, perubahan tak perlu teriak, ia hanya perlu hadir dan konsisten. Tiffany tidak menjadi sempurna, tapi ia berhasil menjadi bukti bahwa perempuan dari desa pun bisa berdiri sejajar, dengan seragam, dengan senyum, dan dengan hormat. Setiap kali Tiffany pulang ke kampung, ia selalu membawa satu cermin kecil yang dulu sering ia pakai latihan ekspresi saat wawancara simulasi. Cermin itu retak di bagian pinggirnya, tapi tak pernah ia ganti. Dari sini aku bisa lihat diriku dulu dan sekarang, katanya. Ia tidak pernah membuang bagian hidupnya yang gelap, karena justru di sanalah sinar pertamanya muncul. Buat Tiffany, menjadi polwan bukan soal seragam, tapi soal membuktikan bahwa tidak semua cibiran harus dibalas dengan amarah. Kadang, cukup dengan satu pencapaian, dunia akan belajar untuk diam. Kisah Tiffany bukan sekadar dari tidak dianggap menjadi dihormati. Ini adalah cerita tentang bagaimana luka bisa jadi sumber tenaga. Dari semua yang ia alami, ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil. Pertama, jangan pernah remehkan mimpi kecil yang disimpan rapat-rapat. Kadang, justru yang paling diam adalah yang paling kuat tekadnya. Kedua, cibiran itu gratis, tapi semangat kita nggak boleh murah. Kalau kita berhenti setiap kali dihina, kita nggak akan pernah sampai ke garis akhir. Ketiga, gagal bukan akhir, tapi latihan untuk sukses berikutnya. Tiffany gagal dulu, tapi itu bukan titik akhir, itu hanya pemanasan. Keempat, ketika kamu mulai bergerak, semesta akan ikut bantu. Mulai dari TikTok viral, sampai orang yang dulu meremehkan jadi pendukung diam-diam. Dan kelima, perempuan bisa jadi apapun yang dia mau, asal ia cukup berani untuk terus berdiri. Bahkan saat dunia menyuruhnya duduk. Kalau kamu pernah merasa tak dianggap, kalau cita-citamu dianggap angan-angan, atau kamu sedang berjalan sendirian di jalan yang orang lain bilang mustahil, kisah Tiffany ini untuk kamu. Dunia memang suka tertawa di awal, tapi sering terdiam di akhir. Dan kamu punya hak untuk membuktikan bahwa kamu bisa, tanpa harus membalas dengan amarah. Cukup dengan langkahmu yang tenang, konsisten, dan penuh keyakinan. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Jika kamu merasa terinspirasi, bantu sebarkan kisah ini. Klik like, subscribe, dan komen di bawah. Apa mimpi yang pernah kamu simpan diam-diam? Channel ini hadir untuk menemani kamu berjalan, karena setiap orang punya cerita. Dan dari balik kisah, ada kekuatan yang tak bisa dibohongi.